Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Ulandari, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 9 Sembawa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25141815991. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN 9 Sembawa untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan materi Allah Maha Segalanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita membaca doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke. Marilah teman-teman kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk semua tidak ya hari ini ya? Oh, Ibu absen dulu. Apipa, Hadir, Bu. Alpani. Hadir, Bu. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, coba semuanya periksa dulu kerapiannya. Sudah rapi belum? Ada sampah tidak? Tidak ada sampah? Tidak. Sekarang untuk menimbulkan rasa cinta nasionalisme terhadap negara kita, marilah kita semuanya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan, siapa yang mau memimpin? Ya. Siswa silakan berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu dengar kalian nyanyi lagu Garuda Pancasila tadi luar biasa semangatnya, Nak ya. Semoga semangat Garuda ada di dalam hati kita masing-masing sehingga pada hari ini dalam mengikuti pelajaran pada materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini semuanya semangat dengan semangat Garuda yang tertanam dalam diri kita. Sebelum Ibu menjelaskan dengan kalian ya tentang materi yang akan kita pelajari, Ibu tanya dulu dengan kalian. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu turunnya di kota apa? Mekah. Nah, kalau turun di kota Mekah berarti termasuk surat apa? Makiyah. Makiyah atau Madaniyah? Kenapa dikatakan Makiyah? Karena turunnya di kota Makkah. Oke, karena kalian sudah mengingat materi yang lalu, nanti hari ini kita akan belajar tentang materi Allah Maha Segalanya. Namun sebelum kita belajar, Ibu pengen ngajak tepuk dulu. Semuanya berdiri. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, hari ini sebelum kita belajar, kalian harus tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna atau arti Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, kemudian Al-Wahid, dan As-Somad. Langsung ke materi kita pada hari ini. Coba perhatikan di layar sekarang. Itu ada apa? Coba Ibu tanya. Asmaul Husna. Ada yang tahu tidak? Siapa yang berani? Apa arti Asmaul Husna? Oke, terima kasih Salsa. Sekarang Ibu tanya lagi, berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Tapi yang ada di layar hanya 4. Karena hari ini kita akan membahas
4 Asmaul Husna yang harus kita teladani untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apa nak yang pertama? Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Maha menutupi. Allah, nak ya. Allah itu adalah zat yang maha segalanya. Allah itu punya sifat maha menutupi. Menutupi apa? Menutupi dosa, aib, dan kesalahan hambanya. Nah ya, jadi kata yang harus kalian ingat adalah Al-Ghaffar, artinya Allah maha menutupi aib hamba-hambanya. Yang kedua, Al-Afu. Al-Afu ini artinya maha pemaaf. Allah itu maha pemaaf. Kalau ada hambanya, kalau ada manusia lah, kita semuanya yang melakukan salah, yang melakukan dosa, maka Allah akan memaafkan ya. Ibu punya video, nah nanti kalian tonton, kita lihat yuk ya. Bagaimana kisah ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa Allah itu memang maha pemaaf, Allah itu memang maha pengampun. Memang dosa apa yang sudah kau berbuat? Aku telah menghabisi 99 nyawa manusia. Oke. Hah? Ada yang berani menyimpulkan? Oke, silakan maju ke depan. Ibu tanya sekarang, ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu seperti apa? Allah maha pengampun, sebesar apapun dosa hambanya akan diampuni Allah. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan duduk kembali. Nanti mengerti ya? Mengerti ya? Dari kisah tadi, kita belajar banyak hal ya nak ya. Seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun kesalahan kita, maka Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemaaf ya. Oke, kita lanjut nak ya. Kita lanjut sekarang yang ketiga. Al-Wahid. Coba lapaskan dulu coba semuanya. Al-Wahid. Al-Wahid ini artinya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu atau Tunggal. Oke, sekarang kita lihat video tentang Allah Maha Esa itu seperti apa. Apakah tempat kita memohon Allah? Bu, kenapa Allah tidak bisa kita lihat? Coba Ibu tanya, Zalina pernah minum susu kotak? Coba bayangkan saat Zalina minum, apakah kamu dapat melihat isi di dalamnya? Itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak berwujud seperti kita atau ciptaan lainnya, namun kita dapat merasakan kebaikannya. Oke, berarti Allah Maha Esa tadi artinya Allah adalah Tuhan yang satu. Tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Sekarang kita akan membahas tentang makna arti As-Somad. Nah, kalau Al-Wahid Allah Maha Esa, kalau As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan. Sekarang Ibu tanya, kira-kira kalau misalnya kita tidak dikasih napas, bisa bernapas tidak? Tidak, ya. Yang Maha memberikan napas kepada kita siapa? Allah. Maka ketika kita butuh dengan Allah, kita harus bergantung kepada Allah. Karena satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya tempat memohon. Nah, sekarang ini Ibu lihatkan video lagi. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli berasnya, nantinya dimasak. Dari pernyataan tersebut, apa yang berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Jawaban sederhananya as-somad, maha dibutuhkan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Oke, kita kembali kepada materi kita, yaitu tentang as-somad. As-somad tadi artinya maha dibutuhkan. Jadi pada intinya Allah itu maha dibutuhkan. Harus kalian ingat, keempat makna ini yang pertama tadi adalah Al-Ghaffar, kemudian yang kedua Al-Afu, yang ketiga Al-Wahid, yang keempat As-Somad, Allah maha dibutuhkan. Oke anak-anak semuanya, selanjutnya ketika kita sudah bicara tentang arti dari Asmaul Husna, berarti kita harus paham, Bu, untuk meneladani Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ya kan? Cara meneladani Al-Ghaffar. Dengarkan ya. Al-Ghaffar yaitu membiasakan diri untuk menutup aib orang lain, lalu tidak boleh membuka ataupun menceritakan aib orang lain, tidak selalu berusaha melihat dan menampakkan sisi lain. Makna Al-Ghaffar tadi apa? Maha pengampun atau maha menutupi. Lanjut ya, sekarang kita membahas cara meneladani Al-Afu. Cara meneladani Al-Afu ini adalah memaafkan kesalahan orang lain atau memaafkan kesalahan teman. Yang ketiga, cara meneladani Al-Wahid. Yang pertama, menunjukkan keteguhan hati dalam beriman kepada Allah yang tercermin dalam sikap dan perbuatan. Kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah, hanya berdoa dan meminta hanya kepada Allah. Sekarang cara meneladani As-Somad, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat meminta, kemudian berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terus selalu berusaha membantu sesama, ya, sesama dan semua. Contoh, Bu, aku tadi pagi ketemu kucing, Bu. Kecil tipis Bu perutnya, Bu. Tidak makan, Bu, kucing itu. Jadi karena aku ingat kata ibu kita itu harus punya sifat as-somad, maka aku belikan kucing itu makanan, Bu. Aku kasih dengan kucing itu. Kira-kira as-somad bukan itu? As-somad. Berarti kita sudah meneladani sifat as-somad. Oke, anak-anak sekalian. Sekarang ibu mau kalian mengungkapkannya dalam lagu, ya. Sifat Al-Ghaffar, Al-Afu, kemudian Al-Wahid dan As-Somad. Ayo silakan berdiri dulu semuanya. Ayo semangat. Iya, atas semangat. Allah Maha Pengampun, Allah itu Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Oke, silakan duduk kembali. Tadi Ibu sudah memberikan lagu ini dengan kalian. Jadi kalian sudah ingat ya, apa itu Al-Ghaffar, Al-Afu, apa itu Al-Wahid, apa itu As-Somad, dan cara meneladaninya. Paham ya? Oke, sekarang Ibu akan memberi kalian LKPD. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti silakan kalian diskusi. Dan setelah diskusi nanti silakan kalian memaparkan ataupun mempresentasikan dari materi yang kalian bahas. Nah, Ibu bagi dulu ya. Kelompok Akila, ya Afifah. Ya, kalau misalnya ada yang tidak paham, silakan tanya dengan Ibu, tidak apa-apa. Wah, buat kaligrafi kayaknya kelompok ini ya? Oh, bagus. Ya. Jangan lupa ditulis hasil diskusinya. Ya, dibaca nak ya. Sudah belum? Yuk, silakan. Ayo nak, kelompok siapa dulu? Oke, siap. Yang lain perhatikan ya. Kila, kelompok Kila mau maju nih. Assalamualaikum
kami dari kelompok kita. Perkenalkan, nama saya Akila Jarafani dan ini teman saya Dewi. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Arti dari Al-Wahid adalah Maha Esa. 4. Mempunyai sifat mandiri. Dan 5. Baik pada semua dengan kasih sayang. Dan itu dari diskusi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk wow keren. Wow keren. Silakan duduk. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Kami Bu, Ya. perkenalkan nama saya Dafa Audaris. Ini Kamira, Fadila. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang diskusi kami. Arti dari As-Somad, Maha dibutuhkan. Cara meneladani As-Somad, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita dan masyarakat dengan ikhlas. Oke, tepuk tangannya. Ya. Ya, lanjut kelompok siapa lagi? Ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Afifah dan ini namanya Zakiatul Mufidah. Dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Cara meneladani al-afu. 1. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah. 2. Menghapus dan melenyapkan semua kesalahan orang. 3. Tidak memelihara dendam. Menjadi hamba yang pemaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan, selanjutnya silakan duduk dulu. Selanjutnya terakhir ya, silakan kelompok Hana ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Ayu. Oke, silakan duduk. Ayo semuanya, karena kita semuanya tadi sudah presentasi semuanya kita tepuk tangan untuk kita semuanya dengan tepuk wow keren. Tepuk wow keren. Kasih W, Kasih. O, kasih W. Wow, keren. Oke, Ibu akan membagikan evaluasi nak ya. Nah, Ibu bagikan, akan dikerjakan ya nak ya. Kerjakan ya. Dikerjakan nak ya. Kalau sudah selesai langsung dikumpul. Kalau sudah selesai. Baca ya soalnya ya. Sudah selesai? Kalau memang sudah silakan dikumpul. Oke, sekalian? Sudah semua ya? Oke, sekarang kita akan merefleksi dari kegiatan kita hari ini. Ibu tanya dengan kalian sekarang. Apa yang kita dapatkan hari ini? Pelajaran tentang Al-Ghaffar, kemudian Al-Afu, kemudian Al-Wahid, As-Somad. Nah, dan kita semuanya nantinya pada intinya ketika kita sudah memahami dari Al-Afu, Somad, Al-Ghaffar, Al-Wahid, kita harus menteladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Afu tadi apa? Maha pemaaf. Al-Ghaffar, Al-Wahid, As-Somad. Oke, ya. Kalau kita sudah paham tentang As-Somad, Al-Afu, ya, kemudian Al-Ghaffar, Al-Wahid, maka berarti pelajaran kita hari ini sudah kita laksanakan. Oleh sebab itu nanti Ibu berharap kepada kalian semuanya setelah pelajaran ini nanti tolong di rumah belajar untuk pelajaran minggu depan. Pelajaran minggu depan tentang hidup damai saling memaafkan. Karena pelajaran kita sudah berakhir, silakan rapikan tempat duduknya. Dah? Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Yuk, siapa yang memimpin doa? Saya Bu. Ya. Marilah teman-teman kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, kita sudah membaca doa.
Hati-hati nanti di jalan setelah pulang ya nak ya. Dan ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.